Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dengan prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 2. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rina Devianti SSNPD. Baiklah, akan saya perkenalkan anggota dari kelompok 5 yang berisikan 5 orang. Yang pertama, ada Abdul Aziz Lubis dengan NIM 030918347. Dan yang kedua, saya sendiri Fadilatul Husna dengan NIM 03092120063. Dan yang ketiga, ada Ovi Asfakdiar dengan NIM 03092120091. Dan yang keempat, ada Putri Wahyuni dengan NIM 03092120048. Dan yang terakhir, ada Windy Amelia Harahap dengan NIM 030921051. Adapun topik yang akan kami bahas hari ini ialah tentang kesalahan-kesalahan dalam berbahasa. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Amelia Rahab dengan NIM 0309212051. Saya dari Tadris IPS 2. Di sini saya akan menganalisis kesalahan kata baku dari sebuah spanduk atau iklan layanan masyarakat. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu kata baku. Kata baku adalah kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Sumber utama dari bahasa baku ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Di sini kita akan menganalisis sebuah spanduk atau iklan layanan masyarakat yang bunyinya Waroeng Bang Haji. Kesalahan dari iklan layanan masyarakat tersebut adalah kata waroeng. Kata waroeng merupakan kata tidak baku di dalam KBBI. Tidak ada ditemukan kata waroeng, tetapi kata warung. Penyebab kata tidak baku dari kata waroeng adalah karena adanya penggantian huruf vokal. Karena ejaan ini menggunakan ejaan lama yaitu ejaan Van Ophuijsen, pada masa itu huruf U adalah huruf OE. Spanduk tersebut sebaiknya ditulis dengan kata baku warung Bang Haji. Untuk saat ini, ejaan yang berlaku adalah ejaan bahasa Indonesia dan sebaiknya tidak perlu menggunakan huruf vokal OE, tetapi ikuti aturan ejaan sekarang dengan memakai huruf U. Nah, yang kedua, kita akan menganalisis dari sebuah iklan layanan masyarakat yang bunyinya Apotik Abila Farma. Kesalahan yang terdapat dalam gambar adalah kata apotik. Dalam penulisan bahasa Indonesia, kata apotik merupakan kata yang tidak baku. Namun, karena kita tinggal dan berkewarganegaraan Indonesia, sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tersebut menyangkut kata baku dan tidak baku. Jadi, seharusnya penulisan apotik menggunakan kata yang baku, yakni apotek. Dalam KBBI, kata apotek berarti toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter. Jadi, penulisan kata apotik adalah salah, sehingga kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi Apotek Abila Farma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ovi Asfakdiar, saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam karya ini. Saya akan menjelaskan tentang kesalahan ejaan. Ejaan adalah tata cara penggunaan bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan sesuai norma kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Ejaan yang berlaku saat ini adalah ejaan bahasa Indonesia. Kesalahan ejaan yang sering dilakukan dalam penulisan berita adalah kesalahan penggunaan tanda titik 2, tanda koma, tanda garis bawah, huruf kapital, huruf tebal, dan penulisan lambang bilangan. Saya akan mencontohkan di koran. Saya akan membahas judul koran 4 rumah terbakar
di Jalan Jenderal 6 Medan Binai. Di dalam paragraf kedua, terjadi kesalahan yaitu pada kalimat informasi yang dihimpun SIB di lokasi. Yang pertama itu adalah tentang korban, yang berusia 63 tahun dan kalimat 91 tahun, warga Jalan Jerman, di mana keduanya saat itu melintas di depan rumah Suheri dan melihat kepulan asap tebal, serta api merembet ke rumah lainnya. Perbaikan yang seharusnya yaitu setelah kata Jalan Jerman seharusnya menggunakan tanda titik agar lebih jelas tempat pemberhentian tanda tersebut, tidak seluruhnya menggunakan tanda koma. Selanjutnya pada paragraf ke-8 terjadi kesalahan kalimat yaitu tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Untuk kerugian materi masih kita lakukan perincian, sedangkan penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan ujar. Perbaikan yang seharusnya adalah saat tanda kutip digunakan, maka tanda koma diakhiri. Tanda kutip harus ditulis sesuai tanda kutip, kemudian diikuti tanda koma. Seperti tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Untuk kerugian materi masih kita lakukan perincian, sedangkan penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan ujarnya. Judul koran yang kedua yaitu Polres Rivus Bandar Judi Tobiang. Kesalahan ejaan terletak pada tanda baca yang terdapat pada paragraf ketiga yaitu terima kasih kepada warga yang telah memberikan informasi-informasi. Ini sebagai upaya bersama dalam memberantas segala bentuk praktek perjudian. Perbaikan seharusnya adalah setelah kata informasi diberi tanda baca koma dan bukan titik, sebab jika diberi tanda titik membuat kalimat tersebut menjadi rancu. Nah, ternyata banyak juga ya kesalahan yang terjadi di dalam karya ilmiah, contohnya di koran ini, yang selama ini kita anggap para pembuat tulisan selalu benar, ternyata juga sering dalam melakukan kesalahan dalam tulisannya. Jadi, buat teman-teman yang mau membuat karya ilmiah, sebaiknya menulis kata yang baik dan benar ya, agar para pembaca mudah memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Lubis. NIM saya 0309183147. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menganalisa kesalahan kata diksi. Kata diksi di dalam koran ataupun karya ilmiah. Sebelum itu, sebaiknya kita mengetahui pengertian dari diksi. Diksi merupakan kemampuan memilih kata-kata yang cocok dan tepat untuk digunakan dalam mengungkapkan gagasan atau ide yang menyangkut persoalan prosiologi, cara memakai kata-kata dan prosa di dalam konstruksi yang lebih luas, baik dalam bentuk tulisan maupun ujaran. Kesalahan penggunaan diksi dalam karangan seperti ketidaktepatan dalam pemilihan kata, ketidakbakuan kata, ketidaksesuaian kata, atau kecocokan kata dalam kalimat. Ketidaklangsungan atau tidak ekonomis kata yang dipilih dalam kalimat, sehingga kalimat menjadi tidak efektif. Dilihat dari koran di atas, terdapat kesalahan pada paragraf ketiga, yaitu pada kalimat SP mengaku nekat menghabisi ibunya. Kata menghabisi sepertinya kurang tepat. Agar kalimat itu menjadi kalimat yang efektif, sebaiknya kata menghabisi diubah menjadi kata membunuh. Dan juga pada kalimat dengan dali mendapatkan bisikan gila, kata dali tersebut juga kurang tepat dan lebih baik. Dan perbaikan kata kalimatnya menjadi SP mengaku nekat membunuh ibunya dengan alasan mendapat bisikan gila. Contoh kesalahan diksi dapat dilihat lagi
pada contoh berita di atas, yaitu terletak pada kalimat untuk tarif angkutan dari Cisarua tujuan akhir Sukasari. Agar kalimat itu menjadi kalimat yang efektif, diubah dengan kata menuju dan perbaikan kalimatnya menjadi untuk tarif angkutan dari Cisarua menuju Sukasari. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi tentang diksi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni dengan NIM 0309212048 dari Tadris IPS 2. Di sini saya akan menganalisis tentang kesalahan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya, seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Kesalahan penggunaan kalimat efektif yang sering terjadi adalah kesalahan dalam kelugasan, kesalahan dalam ketepatan, kesalahan dalam kejelasan, kesalahan dalam kecamatan, kesalahan dalam kesejajaran. Dapat kita lihat dari koran tersebut. Dilihat dari judul berita di atas, merupakan kalimat yang tidak efektif dikarenakan terdapat beberapa kesalahan kata dan tanda baca pada judul berita di atas, yaitu kata wadaw, ngalahin, dan pemakaian tanda seru. Kalimat tersebut akan lebih efektif jika diubah menjadi harga ikan bilis melebihi harga daging sapi di pasar Palmerium dengan harga 180.000 per kilogram. Kita lihat dari judul berita yang kedua, yang di atas merupakan kalimat yang tidak efektif karena terdapat juga beberapa kesalahan kata dan tanda kutip. Harusnya kalimat tersebut akan lebih efektif jika kita ubah menjadi harga cabai masih tinggi selama 2 bulan membuat pembeli mengeluh. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekianlah isi dari video kami. Apabila terdapat kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan akan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.